Adapun Luming, dia semakin dekat dengan token giok. Semakin dekat mereka ke token giok, semakin gelisah bayangan hitam itu. Mereka berteriak sekuat tenaga. Suara yang menusuk telinga terdengar saat mereka bergegas menuju Luming tanpa mempedulikan nyawa mereka. Khususnya, beberapa bayangan hitam sangat kuat dan bisa menimbulkan ancaman fatal bagi makhluk tertinggi. Seni surgawi Luming yang menekan penjara tidak dapat memaksa mereka kembali untuk sementara waktu. Prasasti penekan penjara. Tulang punggung Luming bersinar. Saat cahaya merah darah menyebar, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Luming melakukan fusi darah dan berubah menjadi garis keturunan prasasti penekan penjara. Kata pada prasasti itu bersinar dengan cahaya cemerlang dan kekuatan penindasannya meningkat pesat. Ledakan. Garis keturunan prasasti penekan penjara membesar hingga seukuran gunung dan menekan bayangan hitam. Mencicit. Dengan jeritan melengking, bayangan hitam berputar dengan cepat di bawah penutup prasasti penjaga penjara, lalu runtuh dan menghilang menjadi asap hitam. Bahkan bayangan hitam yang bisa menjadi ancaman bagi makhluk tertinggi pun sama. Di bawah penindasan garis keturunan prasasti penekan penjara, mereka tidak bisa bertahan lama dan juga berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Bas! Garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar, dan kekuatan penindasannya meledak. Sejumlah besar bayangan hitam berubah menjadi abu. Luming tidak terhalang sama sekali dan dia terbang menuju kartu giok. Dalam beberapa napas, Luming sudah dekat dengan kartu giok. Prasasti penekan penjara menyusut dan kembali menjadi penampilan Luming. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengambil kartu jade. Bang! Pada saat ini, token giok meledak dan berubah menjadi asap hijau. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Luming berubah dan dia tampak murung. Mungkinkah semuanya palsu? Metode budidaya tubuh roh murni semuanya palsu. Itu semua penipuan. Menipu mereka untuk datang ke sini dan tidak mendapatkan apapun. Memikirkan hal ini, ekspresi Luming menjadi lebih buruk. Itu salah. Luming tiba-tiba melihat ke aula di bawah. Di sana, di halaman sebuah istana, ada sesosok tubuh yang sedang duduk bersila. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti orang hidup. Namun, dengan kesadaran spiritualnya, Luming tahu bahwa orang ini telah mati. Dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Namun, tingkat kultivasi orang ini terlalu tinggi, dan tubuhnya sangat kuat bahkan setelah bertahun-tahun, tubuhnya masih tidak membusuk. Orang ini mungkin adalah penguasa tempat ini. Jantung Luming berdetak kencang dan dia menebak. Memikirkan hal ini, Luming turun dan mendarat di halaman. Namun, dia tidak berani lengah dan tetap waspada. Pada saat yang sama, dia memanggil gelembung itu dan berjongkok di bahunya. Jika ada yang tidak beres, dia bisa menggunakan kekuatan ruang waktu dari gelembung tersebut untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, setelah dia mati dengan cermat, tidak ada yang aneh. Terlebih lagi, ketika Luming mendarat di halaman, bayangan hitam di atasnya berhenti dan tidak terus mengejarnya. Tidak ada cincin penyimpanan. Tidak ada yang tertinggal. Luming melihat sekeliling dan kecewa. Jelas sekali, bahkan cincin penyimpanan ahli ini telah diambil setelah kematiannya. Tidak ada yang tertinggal. Luming awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan metode budidaya tubuh roh murni. Sepertinya hal itu mustahil. Apa? Pada saat ini, Luming tercengang. Glabela pria parubaya itu mulai bersinar. Kemudian, sebuah kartu giok muncul dari glabela pria parubaya itu dan melayang di atas kepalanya. Ketika token giok muncul, tubuh pria parubaya itu meledak dengan keras dan berubah menjadi tumpukan abu. Abunya berhamburan bersama angin dan menghilang dari dunia. Hanya ada tablet giok yang mengambang di halaman. Mata Luming berbinar. Dia memadatkan inti esensialnya dan membentuk sebuah tangan besar. Dia mengambil token giok dan memegangnya di tangannya. Apakah ini metode penanaman tubuh roh yang murni? Jantung Luming mulai berdebar kencang. Dia memindai token giok dengan indera spiritualnya dan terkejut. Benar sekali, ada teknik rahasia yang tercatat di token giok. Itu adalah metode penanaman tubuh roh murni. Dengan mengolah tubuh roh yang murni, seseorang akan memiliki bagian dari kekuatan tubuh roh. Dengan landasan tubuh roh yang murni, akan lebih mudah untuk mengembangkan tubuh roh yang sejati di masa depan. Persis seperti rumor yang beredar. Luming sangat gembira. Jika dia bisa mengolah tubuh roh murni, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Akan lebih mudah baginya untuk menerobos ke ranah kaisar di masa depan. Selain itu, metode penanaman tubuh roh murni dapat dianggap sebagai warisan penting. Kedepannya, keluarga dan teman-temannya semua bisa mengolahnya. Dengan begitu, peluang untuk menerobos ke ranah kaisar akan jauh lebih tinggi. Perjalanan ini tidak sia-sia. Luming tertawa dan membaca metode budidaya tubuh roh murni secara mendetail lagi. Dia menghafal isinya dan menyimpan kartu giok itu dengan hati-hati. Dia kemudian mengamati aula dan tidak menemukan apapun. Luming melonjak ke langit, berencana meninggalkan tempat ini. Saat tubuh pria parubaya itu berubah menjadi abu, bayangan hitam di langit pun berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang seolah belum pernah ke sana.
Bas! Luming membubung ke langit dan mendarat di atap kuil. Dia kemudian berlari keluar kota kuno dengan liar. Tidak lama kemudian, dia telah menempuh setengah jarak dan semakin dekat ke pintu keluar. Bas! Bas! Wosh! Pada saat ini, suara udara yang terkoyak bisa terdengar. Sosok muncul di depan Luming, menghalangi jalannya. Totalnya ada 10 orang. Salah satunya adalah Haitian, yang lainnya adalah Haiyu, dan 8 lainnya adalah makhluk tertinggi yang dibawa ke sini oleh Haitian dan Haiyu. 9 yang Maha Agung menghalangi jalan Luming. Luming, serahkan metode penanaman tubuh roh murni. Haitian menatap Luming dengan rakus. Jika metode budidaya tubuh roh murni jatuh ke tangan kekuatan besar seperti laut yang menekan rumah Marsekal, itu pasti akan memainkan peran yang buruk. Ini akan mendatangkan lebih banyak ahli dan bahkan menumbuhkan lebih banyak kaisar. Siapa bilang saya memiliki metode budidaya tubuh roh yang murni? Petik 2. Ya, jawab Luming acuh tak acuh. Ia tidak mengakui bahwa ia telah memperoleh metode penanaman tubuh roh murni. Apakah ada gunanya berdalih? Saya dengan jelas melihat Anda bergegas menuju token giok itu, jadi Anda pasti sudah mengambilnya. Serahkan sekarang, atau kami akan membunuhmu, melepas cincin penyimpananmu, dan memeriksanya sendiri. Itu sama. Haitian berteriak dengan dingin. Adapun fakta bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena Luming telah menarik sejumlah besar bayangan, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Menurutnya, adalah tugas Luming untuk menarik bayangan dan membiarkan mereka melarikan diri. Itu adalah kehormatan bagi Luming. Sekarang, adalah tugas Luming untuk menyerahkan metode penanaman tubuh roh murni. Kalau tidak, dia akan mati. Metode budidaya tubuh roh murni adalah milik kita, suku iblis laut. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Banyak sosok tinggi bergegas mendekat dan muncul di belakang Luming, mengelilinginya. Itu adalah naga banjir tertinggi dan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya dari ras iblis laut. Ada 10 orang. Sekarang, suku iblis laut semuanya telah mengambil bentuk manusia, tetapi aura brutal di tubuh mereka sangat menakutkan. Menjijikkan, Haiyu dan yang lainnya menggeram saat mereka melihat ke arah penguasa naga banjir dan yang lainnya dengan ketakutan. Pria ini adalah manusia. Metode budidaya tubuh roh murni yang dia peroleh seharusnya menjadi milik kita manusia. Kata Haiyu. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Ini adalah tanah leluhur suku iblis laut. Metode penanaman tubuh roh murni secara alami adalah milik kita. Penguasa naga banjir tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Haiyu dengan mata dinginnya. Auranya yang kuat telah sepenuhnya mengunci Luming. Haiyu melakukan hal yang sama. Dia melepaskan auranya dan menatap penguasa naga banjir. Di mata mereka, musuh terbesar mereka adalah satu sama lain. Adapun Luming, meskipun dia kuat, dia sendirian. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Luming, kenapa kamu tidak menyerahkan metode kultivasi tubuh roh murni? Cepat serahkan, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu karena kamu memukul saudaraku. Haiyu berteriak dengan dingin. Dia perlahan kehilangan kesabarannya. Hehe, kalian benar-benar berpikir bisa menjatuhkanku. Luming mencibir. Jangan bilang kamu masih ingin menolak. Biar ku beritahu padamu, kamu mencari kematianmu sendiri. Haiyu menegur. Dia tidak ingin melepaskan Luming, tapi dia takut serangan balik Luming yang putus asa akan memberikan kesempatan bagi suku iblis laut untuk menyerang. Apakah begitu? Sudut mulut Luming sedikit melengkung. Tiba-tiba, dia menerkam salah satu makhluk tertinggi dari laut yang menekan kediaman Marsekal. Mengaum. Saat dia menerkam, 9 aliran energi naga di tubuh Luming meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul, dan kekuatan yang kuat melonjak ke dalam tubuh Luming. Ledakan, Luming melayangkan pukulan ke Yang Maha Tinggi, dan garis keturunan dari prasasti penekan penjara samar-samar muncul. Kamu, Yang Maha Tinggi terkejut. Dia tidak menyangka Luming akan tiba-tiba menyerangnya dalam keadaan seperti itu. Dengan tergesa-gesa, dia membalas dengan sekuat tenaga. Namun, begitu mereka berdua bertukar pukulan, Yang Maha Tinggi dari rumah Marsekal yang menekan laut terkejut dan mundur ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Mengingat kekuatan tempur Luming saat ini, dia dapat dengan mudah menekan Yang Maha Tinggi biasa. Apalagi orang ini sama sekali tidak siap. Membunuh. Setelah melukai lawannya dengan satu gerakan, Luming berteriak dan melangkah maju. 9 garis keturunan naga muncul di atas kepalanya. Luming menggunakan perpaduan garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga. Cakar naganya keluar dan menghancurkan kehampaan. Tekanan yang mengerikan membuat hati Yang Maha Tinggi bergetar. Dia buru-buru melakukan fusi darah, berharap untuk menghentikan Luming. Namun, semuanya sia-sia. Cakar naga Luming terus-menerus menggesek ke bawah, menghancurkan kekuatan meridian darah pihak lain. Tubuh meridian darahnya runtuh dan dia kembali ke bentuk manusianya. Bas! Cakar naga tidak berhenti dan terus mencakar. Tidak, mati. Pria itu meraung. Saat berikutnya,
Cakar naga meraih dantiannya. Kekuatan kekerasan mencabik-cabik tubuhnya dan bahkan roh rohaninya pun terkoyak-koyak. Tubuh dan jiwanya hancur. Makhluk tertinggi telah dimusnahkan dalam beberapa gerakan setelah serangan mendadak Luming. Itu sangat cepat sehingga Haiyu dan yang lainnya baru menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu sedang mencari kematian. Haiyu meraung marah, dan kapak perang di tangannya menebas kepala 9 naga. Kapak ini seakan mampu membelah langit dan bumi. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Energi kapak hitam dan tajam langsung mencapai kepala 9 naga. Penjara menekan seni surga. Dewa petir menyerang. Beberapa dari 9 cakar naga melepaskan penjara yang menekan seni surgawi sementara cakar naga lainnya menggunakan serangan dewa petir. Petir memenuhi langit dan membentuk phoenix petir yang menari di udara saat ia menerkam kapak perang Haiyu. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 cakar naga mendarat di kapak perang dengan serangkaian dentuman keras. Tubuh Luming sedikit gemetar setiap kali terjadi ledakan. Setelah 9 ledakan, Luming terpaksa mundur 9 langkah. Kekuatan tempur Haiyu terlalu kuat. Dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Orang seperti itu adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia bisa dengan mudah melawan lawan dengan level yang lebih tinggi dan tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Selain itu, budidayanya jauh lebih tinggi daripada budidaya Luming. Dia bahkan belum melakukan fusi darah dan dia sudah bisa memaksa Luming mundur. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Membunuh. Niat membunuh Haiyu meledak ketika dia melihat Luming benar-benar bisa memblokir serangannya. Dengan raungan yang keras, dia menggunakan kapak perangnya dan melancarkan serangan badai ke Luming. Teng, teng, berdebar. 9 naga membubung ke langit, dan setiap inci otot mereka adalah senjata. Mereka bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi untuk bertarung dengan Haiyu. Kekuatan mengerikan menghancurkan kota kuno di bawah, dan banyak istana berubah menjadi abu. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Meskipun Luming sedikit dirugikan, dia tidak akan kalah untuk saat ini. Ayo serang bersama. Haiyu berteriak dan memerintahkan seniman bela diri tertinggi lainnya di laut untuk menekan rumah Marsekal. Pada saat ini, penguasa naga banjir dan yang lainnya sedang berdiri tidak jauh dari situ dan mengawasi. Mereka tidak bergerak, yang membuat Haiyu merasakan tekanan yang besar. Dia ingin membunuh Luming dengan cara yang menggelegar dan memanfaatkan metode budidaya tubuh roh murni, jika penundaan akan membawa masalah. Titik. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Makhluk tertinggi lainnya juga mulai bergerak. Serangan kuat melesat melintasi kehampaan dan menimpa Luming. Pada saat yang sama, kapak perang besar muncul di atas kepala Haiyu. Ini adalah garis keturunannya, dan 9 cakra emas bersinar dengan kecemerlangan yang tiada taraf. Haiyu berubah menjadi seberkas cahaya dan meresap ke dalam pembuluh darahnya. Dia melakukan fusi pembuluh darah dan berubah menjadi kapak perang, menebas Luming dengan kekuatan yang lebih mengejutkan. Bas! Kuali petir muncul di atas kepala Luming. Itu membesar dengan cepat dan jatuh ke arah kapak perang Haiyu. Dentang! Kuali guntur bertabrakan dengan kapak perang, dan ruang bergulung seperti gelombang air, menimbulkan ribuan thunderbolt. Itu dengan kuat memblokir kapak perang Haiyu, dan bahkan mengirimnya terbang. Setelah itu, naga ilahi mengibaskan ekornya, dan dengan sapuan ekornya, ia menghancurkan serangan beberapa seniman bela diri tertinggi. Membunuh. Kemudian, Luming meraung panjang dan melangkah keluar dengan cakar naganya. 3 gerbang penyegelan tiba-tiba muncul di langit dan menyelimuti salah satu makhluk tertinggi. Dia kemudian mengendalikan kuali petir dan menghantamkannya ke Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia benar-benar tenggelam oleh kuali petir dan hancur berkeping-keping. Namun seniman bela diri agung lainnya telah terbunuh. Ah! Sial! Luming, kamu harus mati hari ini. Haiyu berteriak dengan gila. Makhluk tertinggi di laut yang menekan rumah Marsekal telah terbunuh satu demi satu. Dia menderita kerugian besar. Dia menjadi gila. Kapak perang itu bergetar dan membelah langit dan bumi saat menebas ke arah Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Dentang! Luming terus menggunakan kuali petir untuk memblokir dan berbenturan dengan kapak perang, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Namun, kapak perangnya juga terlempar. Bas! Cakar naga itu melangkah ke udara. Luming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Sebaliknya, dia menyerang keluar. Lagi pula, pihak lain punya terlalu banyak orang. Luming berencana meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Sudah hampir waktunya menyerang. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini lolos. Tidak jauh dari situ, naga banjir tertinggi, yang telah menyaksikan pertempuran itu, berbicara. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah dengan cepat, berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang 1000 meter, menerkam ke arah Luming. Setan laut lainnya juga berubah menjadi wujud aslinya dan menyerang Luming. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi yang mengambil tindakan bersama,
tumpukan domain embrio muncul dan menutup seluruh area, sepenuhnya menghalangi jalan mundur Luming. Hal ini terutama terjadi pada naga banjir tertinggi, yang sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Haiyu sama sekali. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, Luming merasakan tekanan yang menakutkan. Membunuh, membunuh. Haiyu juga berteriak. Bersama dengan penguasa naga banjir dan yang lainnya, mereka menyerang Luming. Gelembung. Pada saat ini, Luming berseru pelan. Kicau. Di bahunya, gelembung itu menjerit. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul di dekat penguasa naga banjir dan yang lainnya, menyelimuti 10 penguasa iblis laut di dalamnya. 10 penguasa iblis laut, termasuk penguasa naga banjir, langsung membeku di udara, tak mampu bergerak. Ini adalah kehendak ruang waktu. Naga banjir tertinggi dan yang lainnya meraung liar di dalam hati mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia menginjak udara dengan cakar naganya dan muncul di depan gurita besar dalam sekejap. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih 8 tentakel gurita. Dia mencabik-cabik mereka dengan sekuat tenaga. Gurita agung menjerit kesakitan saat tubuhnya terkoyak-koyak dan mati di tempat. Setelah membunuh yang maha tinggi lainnya, Lu Ming tidak berhenti dan terus membunuh yang berikutnya. Kali ini, Lu Ming memusatkan perhatian pada naga banjir tertinggi saat dia menyerbu ke arahnya. Di belakang mereka, serangan Haiyu dan yang lainnya telah tiba. Lu Ming mengendalikan kuali petir dan melemparkannya ke Haiyu dan yang lainnya. Dunia ada di mulut. Di saat yang sama, Dandan juga mulai bergerak. Tubuhnya menjadi lebih tinggi dari gunung, dan dia mengeluarkan bola cahaya kacau yang tampak seperti dunia nyata. Dandan, bersama dengan kuali guntur, berhasil memblokir Haiyu dan makhluk tertinggi dari laut yang menekan rumah Marsekal, sementara Lu Ming terus menyerang naga banjir tertinggi. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kekuatan pemenjaraan ruang waktu terbatas, dan tidak akan bisa bertahan lama jika ada begitu banyak supremes yang terperangkap sekaligus. Cakar 9 naga hendak menangkap penguasa naga banjir. Pedang Vena Naga. Pada saat ini, penguasa naga banjir mengeluarkan raungan keras dan meludahkan pedang tempur hitam. Pedang tempur hitam ini memiliki naga sejati yang melingkari tubuhnya, dan ada pola naga di atasnya. Begitu pedang tempur muncul, pedang Ki melesat ke langit. Dengan sedikit goyang, ia menebas gelembung transparan itu. Dengan bunyi letupan, gelembung transparan itu pecah. Begitu gelembung transparan itu pecah, pedang Ki yang menakutkan itu sepertinya telah terlepas dari pengekangannya dan menebas dengan keras ke arah Lu Ming. Tidak bagus, itu adalah senjata spiritual kaisar. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menggunakan 9 langkah-langkah naga dan mundur dengan kecepatan tinggi, menghindari pedang Ki yang menakutkan. Membunuh. Naga banjir tertinggi mengendalikan pedang pembuluh darah naga dan terus menyerang Lu Ming. Pedang Ki menyapu dan melonjak ke segala arah. Lu Ming hanya bisa mengendalikan kuali petir untuk melawan. Dengan dentang, kuali petir bergetar dan petir di langit terbelah menjadi 2. Kuali petir dikirim terbang. Senjata spiritual kaisar. Pedang urat naga yang digunakan oleh penguasa naga banjir adalah senjata spiritual kaisar. Itu adalah kaisar senjata spiritual, tingkat keberadaan tertinggi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yang paling penting, senjata spiritual raja berisi sebuah domain. Jika Yang Maha Tinggi menggunakan domain prototipe mereka sendiri untuk mengaktifkan domain di senjata spiritual raja, kekuatannya akan lebih mengejutkan. Saat itu, posisi tertinggi Yan Kuangtu, ditambah dengan menara roh kaisar, telah menunjukkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar terlemah. Adapun Yan Kuangtu, dia baru membangkitkan garis keturunan dewa kelas 8. Dia bahkan tidak sebanding dengan penguasa naga banjir, jadi kecakapan bertarungnya secara alami lebih rendah daripada penguasa naga banjir. Dengan kata lain, kekuatan yang dikeluarkan oleh penguasa naga banjir dengan senjata spiritual kaisar telah sepenuhnya mencapai tingkat kaisar, dan bahkan melampaui tingkat kaisar biasa. Kicau. Saat gelembung terdengar, gelembung transparan muncul, menyelimuti penguasa naga banjir dan yang lainnya di dalamnya. Mereka sekali lagi dibekukan di tempatnya. Merusak. Penguasa naga banjir dengan gagah menggerakkan pedang urat naganya dalam upaya untuk mematahkan pengekangan gelembung transparan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia masih membutuhkan waktu untuk memecahkan gelembung tersebut. Sedikit waktu ini sudah cukup bagi Lu Ming. Lu Ming menyerang hiu tertinggi. Hiu tersebut tidak dapat bergerak sama sekali karena diselimuti oleh gelembung transparan. Cakar naga Lu Ming mencabik-cabik tubuhnya dan mati di tempat. Dia telah membunuh seniman bela diri agung lainnya. Bang! Pada saat ini, penguasa naga banjir akhirnya memecahkan gelembung transparan dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan raungan. Lu Ming mundur dan tidak ingin bertarung langsung dengan penguasa naga banjir. Kalian menyebar. Jika ada yang terjebak, saling membantu. Berhenti. Teriak naga banjir yang berdaulat. Penguasa iblis laut lainnya menyebar dan menyerang Lu Ming dari kejauhan. Serangan demi serangan melintasi kehampaan dan menyerang Lu Ming.
Mati. Saat ini, suara dingin terdengar. Serangan mengerikan dilancarkan ke Luming. Serangan mengerikan itu menyelimuti dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, rambut Luming berdiri tegak saat dia merasakan ancaman kematian. Haiyu telah menggunakan perpaduan garis keturunan untuk berubah menjadi kapak perang, tapi sekarang, kapak perang lain muncul di sampingnya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Senjata spiritual kaisar, itu adalah senjata spiritual kaisar lagi. Haiyu juga memiliki senjata spiritual kaisar. Dengan budidayanya, dia bisa mengaktifkannya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari penguasa naga banjir. Sebelumnya, dia menahan diri dan tidak menggunakan senjata spiritual kaisar. Dia sedang menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan fatal. Dia ingin membunuh Luming dengan serangan ini. Serangan ini memang dapat dipahami dengan sangat baik. Dengan tergesa-gesa, Luming mengendalikan kuali petir untuk memblokirnya. Namun, tingkat kultivasi Luming masih lemah. Meskipun kuali petir itu kuat, ia tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Dia terkena kapak perang dan terlempar jauh. Kapak perang itu tidak berhenti dan terus menebas Luming. Sarang, awasi aku. Dandan berteriak keras, keempat anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura bersinar dan terbang keluar, menghalangi di depan kapak perang. Dentang, kapak tempur itu menghantam cangkang kura-kura dan membuat Dandan terbang jauh. Namun, blok Dandan memberi Luming kesempatan. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mundur seperti aliran cahaya, menghindari pukulan fatal Haiyu. Pada saat yang sama, gelembung membuka mulutnya dan gelembung transparan muncul, menyelimuti Haiyu. Haiyu meraung dan mengendalikan senjata spiritual kaisar untuk menyerang gelembung transparan. Pada saat yang sama, serangan dari penguasa naga banjir dan iblis laut lainnya juga tiba. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi dan 2 orang terkuat dengan senjata spiritual kaisar, Luming kelelahan dan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Terlebih lagi, pihak lain telah memetik pelajarannya. Semua orang tersebar. Niat ruang waktu gelembung tidak dapat mencakup area seluas itu. Itu hanya bisa mencakup 1 atau 2 orang sekaligus. Melihat salah satu dari mereka telah terperangkap, Luming ingin membunuhnya, tetapi yang lain segera datang menyelamatkannya. Lebih dari 10 serangan mengerikan menembus kehampaan dan menyerang Luming, sehingga dia tidak punya waktu untuk membunuh orang lain. Dalam hal ini, meskipun Luming, Dandan, dan gelembung bergabung, mereka sangat pasif dan tidak cocok sama sekali. Situasinya sangat kritis. Ada terlalu banyak orang di seberang sana. Secara total, ada hampir 20 makhluk tertinggi, dan 2 di antaranya adalah makhluk tertinggi. Kekuatan tempur mereka sudah sangat menakutkan. Dengan tambahan senjata spiritual kaisar, itu sepenuhnya menjadi 2 kaisar. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, wajar jika Luming dan yang lainnya bukanlah tandingan mereka. Jika ada orang lain di sini, bahkan kaisar biasa, mereka mungkin bukan tandingannya. Dia terluka parah, tetapi Luming masih mampu melawan. Ini sudah sangat mengejutkan. Namun, akan semakin merugikan Luming jika ini terus berlanjut. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar selusin gerakan. Cahaya pada 9 garis keturunan naga mulai redup. Kekuatan garis keturunannya hampir habis. Membunuh. Dia meninggal. Haiyu dan yang lainnya sangat gembira. Bang! Pada saat ini, garis keturunan 9 naga hancur. Namun, sebelum Haiyu, penguasa naga banjir, dan yang lainnya bisa tersenyum, sebuah tablet batu muncul. Ukurannya dengan cepat bertambah dan muncul di langit. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Dentang. Bagian bawah dari garis keturunan prasasti penekan penjara adalah tubuh aslinya, yang tidak bisa dihancurkan. Itu memblokir serangan pedang Vena Naga. Meski dikirim terbang, namun tidak rusak. Ya, esensi bumiku akan menerobos. Saat ini, Luming punya ide. Awalnya, ketika dia memasuki kedalaman laut, dia lebih dekat ke bumi dan beresonansi dengannya. Hal ini menyebabkan mentalitas bumi menunjukkan tanda-tanda mengendur. Setelah pertempuran terus-menerus, Luming telah mengedarkan 5 jenis mentalitas secara ekstrim. Selain itu, Luming telah mengaktifkan garis keturunan dari prasasti penekan penjara, yang membuatnya merasa lebih dekat dengan mentalitas bumi. Sepertinya dia bisa membuat terobosan kapan saja. Bas, bas, prasasti penekan penjara bergetar. Bersama dengan gelembung, Dandan, Haiyu, naga banjir tertinggi, dan lainnya, Luming mengerahkan semua keahliannya secara ekstrim. Saat mereka bertarung, Luming juga memahami alam esensi bumi. Selama dia berhasil memahami konsep bumi dan menerobos ke tingkat keempat, kekuatan tempur Luming akan sedikit meningkat. Dia akan lebih percaya diri untuk keluar dari pengepungan. Tebasan gunung dan laut. Haiyu meraung. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya secara maksimal dan sangat ingin membunuh Luming. Saat ini, dia telah kembali ke bentuk manusianya. Dia memegang kapak raksasa,
senjata spiritual kaisar, dan menebaskannya ke arah Luming. Maksud utama yang Haiyu pahami adalah maksud bumi. Saat kapak perang ditebas, tekanan mengerikan dari konsep bumi bekerja pada tubuh Luming, seolah-olah itu akan menghancurkan tubuhnya. Namun, Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Aku akan menggunakanmu untuk membantuku menerobos. Mata Luming dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengendalikan kuali petir dan menyerang Haiyu. Kali ini, Luming tidak memilih mundur. Sebaliknya, dia bertarung langsung dengan Haiyu. Haha, mati. Haiyu sangat gembira saat melihat Luming menyerangnya. Kekuatan Battle Axe di tangannya meningkat sedikit. Dentang, kapak tempur itu bertabrakan dengan kuali petir, menyebabkan getaran hebat. Kekuatan yang menakutkan mengalir deras. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terus mundur. Dan, Bubble, bantu aku memblokir monster laut itu sekarang. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan gelembung. Kicau, Pao-Pao melambaikan tangannya dan mengangguk berulang kali, menandakan tidak ada masalah. Di sisi lain, Dandan penuh dengan kebencian. Dia bergumam dan ingin Luming memberikan kompensasi padanya setelah kejadian tersebut. Namun, Dandan dan Bubble memang layak masuk 10 besar. Meski belum sepenuhnya matang, namun mereka mampu mengeluarkan kekuatan penuh dan saling berkoordinasi. Berbagai teknik mereka sangat mendalam. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan penguasa naga banjir, mereka masih bisa menundanya untuk sementara waktu. Luming, sebaliknya, fokus pada pertarungan dengan Haiyu. Dia ingin memanfaatkan lautan luas untuk menerobos alam esensi bumi. Dentang, dentang, dentang. Luming menggunakan kuali guntur sebagai perisai untuk memblokir senjata spiritual kaisar lawan dan terlibat dalam pertempuran hebat dengan Haiyu. Meskipun Luming berada dalam posisi yang sangat dirugikan, Haiyu tidak dapat membunuh Luming dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Segera, dengan bantuan konsep bumi Haiyu dan konsep bumi miliknya, Luming merasa pemahamannya tentang konsep bumi semakin dalam dan dia dapat membuat terobosan kapan saja. Bumi, mencakup segalanya, mampu membiakkan kehidupan, membiakkan segala sesuatu, termasuk segalanya, mendalam dan luas. Pikiran Luming dipenuhi dengan pikiran. Pada saat itu, banyak sosok muncul di kejauhan tempat Luming dan yang lainnya bertarung. Mereka semua adalah orang-orang yang memasuki tempat ini. Mereka melihat dari jauh dan melihat bahwa ada ahli dewa spiritual tingkat tinggi dan ahli yang maha tinggi. Saat ini, mereka semua sangat terkejut. Apakah itu kekuatan tempur Luming? Ini sungguh mengejutkan. Bukankah sang juara muda terlalu kuat? Bahkan setelah Haiyu dan naga banjir tertinggi menggunakan senjata spiritual kaisar mereka, mereka masih tidak bisa menjatuhkannya. Menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Selain itu, kedua hewan peliharaan Luming juga sangat menakutkan. Para penonton terkejut dan memandang Luming dengan kaget. Tentu saja, ada juga seniman bela diri agung yang punya ide lain. Sepertinya metode budidaya tubuh roh murni telah jatuh ke tangan Luming. Semakin kuat Luming, semakin baik. Akan lebih baik jika dia, Haiyu, dan yang lainnya terluka. Kalau begitu, saya bisa duduk santai dan merasakan manfaatnya. Beberapa seniman bela diri agung berpikir. Faktanya, seniman bela diri agung ini bukanlah satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Seniman bela diri agung lainnya juga berpikiran sama. Masing-masing penguasa datang sendirian. Paling banyak, 2 dari mereka akan bergabung. Mereka bukan tandingan Haiyu atau penguasa naga banjir. Jika metode budidaya tubuh roh murni jatuh ke tangan Haiyu atau penguasa naga banjir, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Namun, jika Luming bisa bertarung dengan mereka dan keduanya akan menderita, mereka akan memiliki sedikit harapan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Bagaimana bisa ada orang yang kuat di generasi muda? Saya tidak bisa menerima ini. Haitian bergumam pada dirinya sendiri tidak jauh dari sana. Matanya dipenuhi rasa cemburu. Dia yang paling terkejut. Kekuatan tempur Luming telah melampaui imajinasinya berulang kali. Pada saat ini, Pulau ke-9 penuh dengan orang. Banyak prajurit yang memiliki budidaya rendah dan tidak bisa masuk jauh ke laut sedang menunggu di sini. Mereka tidak bisa masuk ke dasar laut, jadi mereka hanya menunggu di sini untuk melihat apakah ada metode budidaya tubuh roh murni dan siapa yang bisa mendapatkannya. Ya, pada saat ini, ruang itu tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, mengenakan jubah ungu dan emas. Saat dia muncul, aura yang menghancurkan bumi menyebar, membuat orang sulit bernapas. Seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Kaisar, itu kaisar. Kalau dilihat dari pakaiannya, itu adalah kaisar laut yang menekan rumah Marsekal. Tuan muda tertua dari laut yang menekan rumah Marsekal, Haiyu, bertarung secara langsung. Sekarang, bahkan kaisar pun ada di sini.
Banyak orang berteriak ketakutan ketika mereka memandangi sesepuh berbaju ungu dan emas dengan ketakutan. Bahkan kaisar telah dimobilisasi. Setelah lelaki tua berjubah ungu emas muncul, dia melihat sekeliling dengan santai dan kemudian berdiri dengan tenang di kehampaan. Dia tidak pergi ke dasar laut. Di kedalaman laut, di kota kuno, Lu Ming dan Hai Yu bertukar beberapa gerakan lagi. Lu Ming, kita harus memikirkan cara untuk keluar dari pengepungan. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dandan berteriak dan melambaikan cakarnya. Segala jenis prasasti membentuk susunan besar di udara. Pada saat yang sama, Dandan juga menampilkan segala macam teknik bela diri yang semuanya sangat mendalam dan mempesona. Aku akan segera selesai. Mata Lu Ming berbinar. Tiba-tiba, di antara 5 esensi berwarna di tubuhnya, esensi kaki tiba-tiba meningkat kekuatannya dan melampaui 4 esensi lainnya. Dia akhirnya membuat terobosan dalam kehendak buminya, dan itu telah mencapai lingkaran penuh level 4. Dengan cara ini, kelima niat Lu Ming semuanya telah mencapai lingkaran penuh tingkat 4. Dentang, 5 tujuan yang digabungkan dengan kuali petir berbenturan dengan Hai Yu. Ada ledakan keras dan Lu Ming mundur, tapi kali ini, dia mundur lebih sedikit dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika saya sudah menerobos? Aku akan tetap mati. Hai Yu berteriak dan terus menyerang Lu Ming dengan kapak perang di tangan. Dandan, Bubble, oke, bersiap-siap untuk keluar. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung. Dia bersiap untuk membiarkan Gelembung keluar dari terowongan ruang waktu dan keluar dari pengepungan. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Sebuah tanda tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Lu Ming dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya cemerlang. Itu adalah token esensi campuran. Token yang tiba-tiba muncul di tubuh Lu Ming sebenarnya adalah token kekacauan primordial. Mengapa token energi campuran tiba-tiba muncul saat ini? Lu Ming bingung. Begitu token kekacauan primordial muncul, 5 maksud di tubuh Lu Ming secara otomatis melilit token kekacauan primordial, membuatnya bersinar lebih terang. Ledakan. Kapak Hai Yu mendarat di atas cahaya token itu. Cahayanya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Hai Yu didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, token kekacauan primordial melepaskan seberkas cahaya yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming bisa merasakan gaya tarik yang kuat mencoba menariknya ke tempat lain. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Ya. Tiba-tiba, ruangan bergetar dan Lu Ming merasakan dunia berputar. Penglihatannya menjadi hitam dan dia terjerumus ke dalam kegelapan tanpa batas. Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang melewati kehampaan yang panjang dan dalam sebuah perjalanan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming merasa telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Ada cahaya bersinar di matanya. Lu Ming secara naluriah membuka matanya dan melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan, lingkungannya telah berubah. Dia tidak lagi berada di kota bawah laut kuno, tapi di aula. Aula utama itu tinggi dan megah. Dinding di sekelilingnya dibangun dengan batu-batu besar dan dipenuhi aura kuno dan perubahan-perubahan. Terlebih lagi, ada semacam kabut kacau yang mengambang di dinding. Lu Ming belum pernah melihat kabut seperti ini sebelumnya, tapi kabut ini memberinya perasaan yang luhur, kuno, dan luas. Di mana tempat ini? Apakah token kekacauan primordial membawaku ke sini? Lu Ming memiliki serangkaian pertanyaan di dalam hatinya. Token kekacauan primordial tiba-tiba muncul dengan sendirinya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Alasan dia muncul di sini pasti ada hubungannya dengan itu. Namun, mengapa token esensi campuran tiba-tiba bertingkah aneh dan membawanya ke sini saat itu? Apa alasannya? Semakin dia memikirkannya, semakin banyak keraguan yang dimiliki Lu Ming. Selain itu, Dandan dan Gelembung masih berada di kota kuno bawah air dan belum mengikuti mereka. Dia tidak tahu apakah mereka akan berada dalam bahaya menghadapi Hai Yu dan yang lainnya. Dandan dan Bubble sama-sama masuk 10 besar. Sarana penyelamatan jiwa mereka pasti luar biasa. Mereka seharusnya baik-baik saja. Lu Ming menghibur dirinya sendiri. Lalu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada apapun di aula yang kosong, dan tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada sebuah pintu besar di depan aula, yang sepertinya merupakan sebuah lorong. Maaf, apakah ada orang di sana? Lu Ming membuka mulutnya tapi tidak ada siapa-siapa. Dia tidak mendapat balasan apapun. Lu Ming mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan lain. Namun, masih belum ada jawaban. Tepat ketika Lu Ming mengira tidak ada makhluk hidup di sini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang. Suaranya melengking dan kering, tanpa emosi apapun. Senior, saya Lu Ming. Bolehkah saya tahu mengapa Anda membawa saya ke sini? Lu Ming menjadi bersemangat saat mendengar suara itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata pada kehampaan. Token kekacauan primordial membawamu ke sini karena kamu memenuhi persyaratan. Suara serak itu terdengar lagi. Kemudian,
Ruang di depan Lu Ming beriak dan sesosok tubuh keluar. Apa? Lu Ming sedikit terkejut melihat sosok ini. Ini karena angka ini sangat aneh. Meski berpenampilan seperti pria parubaya, seluruh tubuhnya berwarna kaki. Bahkan kulit dan rambutnya pun berwarna kaki, seolah-olah dipahat dari batu. Namun, pria kekar berwarna kaki ini memberi Lu Ming perasaan bahwa dia sangat besar dan tak terduga. Seolah-olah dia sedang menghadap langit dan bumi. Kuat, dia benar-benar seorang ahli yang luar biasa. Kekuatannya telah melampaui imajinasi Lu Ming. Kamu tidak perlu terkejut. Saya bukan manusia, aku hanya boneka. Kata pria berkulit kuning itu. Sebuah boneka. Lu Ming terkejut. Pria berwarna kaki itu sebenarnya adalah boneka. Namun, sepertinya ia memiliki pikiran dan emosi manusia. Terlebih lagi, budidayanya tidak dapat diduga. Itu sebenarnya adalah boneka. Keberadaan seperti apa? Bagaimana dia bisa membuat boneka seperti itu? Senior, bolehkah saya bertanya tempat apa ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Lu Ming dengan rendah hati meminta bimbingan. Ini adalah Sekte Hunyuan, Primal Chaos Hall. Juga, aku Tuyi. Pria berwarna kaki itu menjelaskan. Sekte Hunyuan, ini Sekte Hunyuan lagi. Mata Lu Ming berkedip. Di reruntuhan ilahi, dia pernah mendengar dan menyebutkan bahwa itu adalah aula spiritual ruang dan waktu, yang juga milik Sekte Hunyuan. Tempat ini juga merupakan Sekte Hunyuan. Benar saja, pertempuran Providence berhubungan dengan Sekte Hunyuan. Senior Ertuan, mungkinkah tempat ini tidak lagi berada di alam primordial? Lu Ming bertanya. Benar, tempat ini adalah alam surga. Kata Bumi Satu. Alam surga. Lu Ming terkejut. Token kekacauan primordial telah membawanya ke alam surga. Anda seharusnya memiliki banyak pertanyaan, saya dapat menjelaskannya kepada Anda. Anda pasti mendapatkan token kekacauan primordial melalui pertempuran Providence. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan token kekacauan primordial. Hanya orang-orang yang dianggap memiliki potensi besar yang bisa mendapatkan token primordial chaos. Sedangkan bagi Anda harus telah mengembangkan 5 unsur langit dan bumi yang berbeda. Terlebih lagi, kelima niat tersebut telah mencapai puncak level 4. Itu sebabnya token Chaos Primal diaktifkan dan membawa Anda ke Istana Chaos Primal. Di sini, kamu akan diuji. Jika Anda bisa lulus ujian, Anda akan bisa mendapatkan Chaos Scripture. Anda akan dapat menggabungkan 5 maksud yang telah Anda pahami menjadi satu dan mengubahnya menjadi maksud kekacauan tertinggi. Ertuan menjelaskan secara detail. Niat kekacauan. Apakah memang ada kekacauan di dunia ini? Lu Ming kaget dan matanya membelalak. Dia pernah mendengar tentang kekacauan itu sebelumnya. Itu adalah keinginan tertinggi. Dikatakan bahwa dunia dan alam semesta berasal dari kekacauan. Alam maksud kekacauan adalah alam maksud yang melampaui ruang dan waktu. Jika konsep ruang dan waktu adalah raja dari konsep tersebut, maka konsep chaos adalah kaisar dari konsep tersebut. Lu Ming selalu berpikir bahwa konsep kekacauan hanyalah sebuah legenda. Ia tidak menyangka konsep seperti itu benar-benar ada di dunia. Selanjutnya, menurut Tuyi, selama Lu Ming lulus ujian, dia akan bisa mendapatkan kitab suci kekacauan dan mengembangkan konsep kekacauan. Jantung Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Kitab suci kekacauan diciptakan oleh ahli tertinggi Sekte Hunyuan saat itu. Seseorang dapat memupuk keinginan kekacauan. Setelah menjadi kaisar, seseorang dapat bertransformasi menjadi domain kekacauan dan bahkan hukum kekacauan. Ini adalah salah satu kitab suci rahasia terkuat di dunia. Namun, kondisi untuk mengolahnya sangat keras. Pertama, seseorang harus mengembangkan keinginan dari 5 atribut berbeda ke lingkaran besar tingkat 4. Baiklah, tunjukkan padaku bidang maksud yang telah kamu pahami. Kata Bumi Satu. Baiklah, Lu Ming dengan cepat mengangguk dan melepaskan 5 niatnya. Cahaya 5 warna mengelilingi tubuh Lu Ming dengan cara yang mempesona. Kelima niat tersebut dapat digabungkan dan dipisahkan sesuka hati. Itu sangat mendalam.